tidak semangat, suaranya masih lemah, kayak malu-malu. Ya, ini adalah perbuatan baik. Kita menjawab salam lebih baik, jangan malu-malu. Ya, oke, saya ulang lagi, sekali lagi, harus semangat. Yang bapak-bapaknya semangat, ibu-ibunya juga semangat. Ya, kompak. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang dapat sunnahnya 3 kali yang ganjil-ganjil, ya. Kita biar dapat pahala ganjil, ya. Saya ulang sekali lagi, ya. Harus semangat. Umat Islam itu harus semangat, ya. Harus semangat, harus kompak dalam kebaikan. Oke? Optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, kita bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini. Ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sebenarnya yang ingin hadir di tempat ini banyak sekali, ya. Berhubung ini masih suasana Covid, kita harus mentaati protokol kesehatan dari pemerintah untuk memutus rantai Covid-19. Makanya yang hadir di sini hanya 3 orang. Sebenarnya banyak, tetapi diwakili aja untuk mewakili beberapa ribu orang 3 ini, seperti itu, ya. Untuk yang lainnya jangan khawatir, Anda bisa menontonnya di YouTube di channel Septiana Nova. Buka, insya Allah Anda akan menemukan pengajian ini, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah tidak terasa waktu terus berlalu. Kita sudah memasuki penghujung bulan Ramadan. Tetapi tidak perlu sedih bagi kita, ya. Kenapa kita harus bersedih? Pepatah sudah mengatakan, di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi jangan takut untuk berpisah, karena kehidupan dunia ini tidak kekal selamanya, ya. Ada senang, ada susah, ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Baik, di bulan Ramadan yang suci ini, yang berkah, yang mulia, seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan itu dilipat gandakan pahalanya, sehingga akan menjadikan kita semuanya muslim, ya, manusia muslim yang mempunyai keimanan, ketaatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dapat menjinakkan dan menundukkan hawa nafsu kita. Ketika manusia atau muslim sudah bisa menjinakkan atau menundukkan hawa nafsunya, insya Allah seluruh rangkaian kehidupannya dalam dunia ini sampai akhir hayatnya akan baik. Kenapa? Karena dia bisa menjinakkan dan menundukkan hawa nafsunya. Kita bulan Ramadan ini semata-mata untuk melatih kita, berjuang kita di sini menjadi manusia yang baik di mata Allah dan baik di mata manusia.
Karena apa? Karena sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan Ramadan ini yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Kenapa? Iman artinya percaya. Berarti orang-orang yang percaya aja yang dipanggil di sini, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak percaya kepada Allah tidak akan pernah dipanggil. Kenapa? Untuk melaksanakan ibadah puasa ini modal pertama adalah percaya, ya. Gimana dia akan melaksanakan ibadah selanjutnya kalau seandainya percaya aja tidak? Nah, itu. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, ya. Hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan, dengan keyakinan, dengan ketaatan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Ya, saya yakin kalian ini punya dosa semua, benar nggak? Nah, jangankan kalian, saya juga punya dosa, punya hilaf, ya nggak? Jadi kalau seandainya bapak-bapak ibu di sini ada yang nggak punya dosa, waduh, itu perlu diperhatikan. Manusia itu bukan. Tapi jangan ngaku iblis pasti berdosa, Karena itu makanya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dengan ketakwaan, ya, dengan keyakinan bahwa Allah itu melihat kita. Ya, jadi kita puasa ini dengan yakin, bukan untuk siapa-siapa, tetapi yakin ibadah kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita puasa, saya puasa pengen dilihat mertua saya. Ya, ibu-ibu ya. Jangan seperti itu ibu-ibu. Ya. Mentanglah pengen dikatakan menjadi menantu yang baik, jadi saya puasa pengen dilihat mertua saya. Jangan. Padahal nanti masuk ke kamar makan sambil dia gini-gini. Oh no. Bapak-bapak juga. Jadi jangan karena sesuatu gitu. Niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak-bapak nanti pergi kerja bilang sama istri puasa. Pas di tempat kerja makan, minum. Pas pulang ke rumah pura-pura capek, pura-pura lesu. Kalau ditanya, puasa, ya, dalam hatinya, iya puasa, bulannya. Ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita berpuasa itu harus benar-benar niatkan karena Allah, ya, jangan karena siapa-siapa. Insya Allah dengan kita meniatkan karena Allah itu akan mendapat sampai habis, kita akan mendapat sertifikat yang namanya takwa. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran, ya, ini hadis qudsi yang dikatakan hadirnya sifat takwa dalam diri seorang muslim karena puasa melatih dan membiasakan seorang muslim untuk takut dan taat kepada Allah dalam segala kondisi, ya. Jadi kita takut dan taat kepada Allah itu dalam segala kondisi, bukan hanya dalam senang saja, dalam susah dan sebagainya kita tetap takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis qudsi dikatakan Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amal seorang manusia adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku akan memberikan balasan kepadanya. Ya. Puasa itu perisai baginya. Karena itu apabila salah seorang di antaramu berpuasa, janganlah mengucapkan perkataan buruk dan keji. Janganlah membangkitkan syahwat dan jangan pula mendatangkan kekacauan. Apabila ia dimaki atau ditantang seseorang, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ya, jadi itu, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ya, kita biar mendapat predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus benar-benar taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah kita melalaikan, ya, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus utamakan, ya. Seandainya sudah masuk waktu sholatlah dulu. Nanti dulu pekerjaan yang lain, tinggalkan dulu.
ya, baru nanti sudah sholat kerjakan atau lanjutkan kembali pekerjaannya, seperti itu. Sehingga kalau Anda sudah benar-benar mendahulukan, ya, mendahulukan kepentingan kepada Allah, ibadah kepada Allah, insya Allah tertata. Ya, apa yang Anda lakukan itu akan banyak jalan keluarnya, tidak susah. Kalau Anda benar-benar mengutamakan Allah, ya, begitu. Jadi setelah kita berpuasa penuh, di sini nanti menjadikan diri kita suci kembali, hati kita bersih lagi, ya. Jadi di sini kita membersihkan hati, mengendalikan nafsu. Selama ini banyak kita bernafsu, ya, yang sampai ada orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Nah, itu akan bahaya. Makanya puasa ini, ya, ditujukan untuk melatih kita untuk bisa menjinakkan nafsu kita, seperti itu, ya. Makanya orang yang benar-benar berpuasa dengan baik itu akan mendapat predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah masuk surga kalau benar-benar dilaksanakan sampai dia mati, seperti apa yang dia lakukan di waktu puasa. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita berpuasa penuh nanti itu akan suci kembali, makanya kita disuruh untuk mengeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah namanya, ya. Sebagaimana zakat fitrah ini juga di dalam surah Al-Baqarah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama-sama orang yang ruku. Jadi seperti itu, ya. Maka setelah kita suci kembali fitrah, kita juga mengeluarkan zakat yang namanya zakat fitrah. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ibu, perkenalkan diri dulu, Ibu. Siapa namanya? Nama saya Kela. Kela. Ya. Nur Kela. Iya. Ya. Saya dari Bali. Oh, dari Bali. Wah, jauh sekali. Dari Bali. daerah sana. Silakan. Saya mau tanya, saya kan mau mudik. Nah, apakah kan nggak boleh sekarang ini COVID? Apakah saya berdosa saya nggak mudik? Ya itu aja. Nanti saya mau tanya lagi, boleh kan Pak ya? Ya, nanti ditunggu ya. Baik. Jadi Ibu di sini sudah mendekati Idul Fitri. Ibu pengen mudik bertemu dengan siapa, Bu? Orang tua. Orang tua. Saya kira bertemu dengan pacar. Saya sudah bersuami. Oh iya. Oke. Baik. Jadi bersilaturahmi itu wajib, Bu. Ya. Kita taat kepada Allah juga wajib. Taat kepada Rasulullah juga wajib. Dan taat kepada ulil amri minkum atau pemerintahan juga wajib. Seperti itu. Melihat kebutuhan, ya. Apa yang lebih penting dan apa yang lebih dibutuhkan untuk saat ini. Nah, kalau seandainya memang keadaan lagi darurat, keadaan lagi genting, ya mungkin kita utamakan ketaatan kita kepada ulil amri atau pemerintah, seperti itu. Ya, untuk memutus rantai COVID-19 sehingga jangan dulu untuk mengaktivitas untuk mudik, seperti itu. Karena di sini atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, seperti itu. Jadi itu, Bu. Kita taati protokol pemerintah atau kita taati pemerintah untuk melarang biar tidak mudik dulu sekarang. Kenapa? Karena siapa tahu kan Ibu kan di kota gitu kan, pulang ke daerah atau ke dusun dengan membawa COVID atau ya seperti itu. Kasihan kan Ibu, kan kasihan juga kan melihat orang tua yang sudah tua tidak terjangkit COVID, karena Ibu mungkin nggak merasa kalau Ibu itu terkena COVID seperti itu kan, ya, atau ibu-ibu yang lainnya juga. Nah, tapi karena dia rasa rindunya, rasa kangennya sama orang tua,
rasa sayangnya sehingga dia pulang ke kampung halaman. Padahal dia tidak sadar kalau dia lagi terjangkit COVID seperti itu. Nah, dia malah akan menularkan penyakit itu kepada orang tuanya. Karena orang tua dan anak-anak itu daya tahan tubuhnya sudah atau imun tubuhnya sudah lemah sebetulnya akan lebih cepat mereka akan tidak berdaya, kasihan kan. Nah, oleh karena itu biarlah berlebaran atau beridul fitri berjauh-jauhan dulu untuk saat ini sampai waktu yang ditentukan. Satu lagi Pak Ustadz. Ya. Apa lebaran itu harus baru-baru? Saya kan belum beli baju baru nih Pak Ustadz. Berhubung nggak boleh kemana-mana ke kota, jadi akhirnya saya nggak ada baju baru. Boleh apa pakai yang baru-baru itu harus Pak Ustadz. Kan ini kembali ke suci. Kembali yang suci. Oke. Baik Bu. Memang benar yang baru-baru itu lebih enak, ya enggak? Tetapi ketika kita sudah dilatih untuk menjinakkan hawa nafsu, tidak juga seperti itu. Yang penting yang kita sangat menjadi gembira bagi kita itu adalah kita mempunyai keimanan yang tinggi, yang baru seperti itu. Ya, masalah baju baru tidak usah terlalu dipikirkan. Seperti nyanyian, mungkin pernah mendengarnya. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak ada pun, tak apa-apa, masih ada baju yang lama, baju biji. Gak apa-apa, yang penting masih layak untuk dipakai. Seperti itu ya. Jangan yang koyak-koyak, kelihatan pantat, nah itu nggak boleh ya. Yang penting bersih dan rapi atau layak untuk dipakai seperti itu. Jadi ibu jangan bersedih hati kalau belum ada baju baru. Yang penting ibu sekarang bangga dan berterima kasih sekali ibu sudah bisa menjinakkan atau mengendalikan hawa nafsu, dilatih di bulan Ramadan ini. Ibu punya keimanan yang baru, itu yang lebih penting ibu. Paham Bu? Nah, oke. Ada lagi yang perlu ditanyakan Bu? Nggak apa-apa, silakan. Cukup. Ada ini. Iya, Bapak mau bertanya Pak? Ya, suaranya agak dikeraskan, baik. Jadi buka nggak apa-apa maskernya Pak. Tapi jangan muncrat ya. Santai aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenalin, nama saya Umar Pratama. Apa Pak? Umar? Nama saya Umar Pratama. Umar Pratama ya. Panggil saja Umar. Panggil saja Umar. Alamat Kayagung, asal Kayagung. Alamat asal Kayagung. Oke, yang mau ditanyakan apa? Saya mau tanya Pak, kenapa kita harus diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Dan apa tujuannya Pak Ustaz? Terima kasih. Kenapa kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Dan apa tujuannya Pak Ustaz? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, di sini kenapa kita diwajibkan atau diarahkan untuk berpuasa? Karena itu, agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bisa kita langsung ngomong, "Oh, saya ini bertakwa." Itu harus semuanya melalui ujian. Makanya kita di bulan Ramadan ini diuji. Benar enggak kita itu bertakwa kepada Allah? Ya. Benar enggak kita menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik? Ya. Dengan mengikuti syarat dan ketentuannya, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi juga melaksanakan mengingat atau melihat syarat dan ketentuan yang lainnya yang membatalkan puasanya seperti apa ya, janganlah mengumpat, harus banyak ibadah-ibadah seperti itu ya, bukan hanya menahan lapar dan haus saja kita puasa di sini, sehingga kita akan mendapat yang namanya nilai
atau predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu diwajibkan kita berpuasa seperti itu agar kita ini terarah, ya, terarah dan menjadi manusia yang baik, muslim yang baik seperti itu. Ya. Yang kedua tadi apa Pak pertanyaan? Tujuannya. Nah, itu tadi. Tujuannya biar kita menjadi manusia yang baik, manusia yang takwa, yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah dalam segala kondisi, ya. Baik itu kondisi kita lagi senang, kondisi kita lagi susah, kita tetap taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kita mau sembahyang ketika kita dapat susah aja. Lagi senang perginya ke karaoke atau diskotik. Lagi susah mulai ya Allah baru berdoa minta, ya. Tapi kalau ketika sudah senang atau sudah dapat rezeki lupa kepada Allah, itu tidak boleh. Jadi agar kita itu mempunyai hati yang bisa punya jiwa yang bisa kita pegang, yang bisa kita kendalikan, ya. Kita kendalikan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu itu memang tidak bisa dihilangkan karena itu bagian dari kehidupan kita. Tetapi manusia yang baik atau muslim yang baik itu muslim yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga kita akan menjadi manusia yang baik. Insya Allah kita akan menggapai yang namanya surga. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Ya. Ada lagi? Apa boleh kita Agak keras Pak, agak keras suaranya. Dibuka agak apa Mas? apa boleh di malam lebaran apa boleh kita menghidupkan petasan? Oh, petasan. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Karena mungkin Bapak sering mendengar petasan atau pernah menghidupkan petasan. Anaknya ya. Oke. Jadi petasan itu menurut saya kayaknya nggak pantas untuk dilakukan seperti itu. Apakah dengan petasan itu malah banyak membuat kebisingan seperti itu. Orang lain terganggu, ya. Nah, itu akan tidak mencerminkan bahwasanya kita ini sudah benar-benar berpuasa dengan baik, ya. Karena kalau kita berpuasa dengan baik pasti kita berpikir atau mengendalikan nafsu kita, oh ini tidak baik, maka jangan dilakukan. Jadi tidak boleh menghidupkan petasan karena banyaklah mudaratnya daripada manfaatnya, Pak. Ya. Boleh menghidupkan petasan, boleh, ya, tapi di dalam rumah Bapak sendiri, ya, jangan di luar gitu, ya. Kalau di dalam rumah berarti Bapak sendiri yang bising kan. Nah, jadi jangan ini beli percun menghidupkannya di tempat orang lain, ya. Itu kan nggak boleh, Pak. Seolah-olah mengganggu orang lain. Kalau Anda beli percun dihidupkan dalam rumah Anda sendiri nggak apa-apa. Iya, jangan aja boom seperti itu kan. Nah. Oke, ada pertanyaan lagi Pak? Paham? Nah. Oke, ada pertanyaan lain Ibu-ibu? Oke, Ibu ini siapa? Silakan. Saya mau sedikit konfirmasi, Pak. Konfirmasi ya, pertanyaan ya? Ya. Ya. Boleh tak kalau di bulan Ramadan ini menunda-nunda zakat? Zakat sejenis zakat fitrah atau zakat yang lainnya? Bu, apa ulang lagi Bu? Agak keras suaranya Bu. Menunda-nunda zakat. Oh, menunda-nunda zakat. Zakat fitrah atau zakat yang lainnya? Oke. Jadi Bu, zakat itu sudah diatur waktunya, seperti itu kan? Sudah diatur waktunya untuk dikeluarkan. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan di akhir Ramadan atau di pertengahan, mulai dari pertengahan Ramadan sampai di akhir Ramadan sebelum matahari terbenam. Nah, jadi itulah waktunya. Jadi ketika ibu mengeluarkan zakat sesudah orang sholat Idul Fitri, itu nggak diterima lagi zakat fitrahnya Bu. Dan artian sudah batal, sudah gugur, tidak lagi menjadi zakat fitrah, tetapi sudah menjadi sedekah biasa seperti itu. Makanya kita juga harus mentaati waktunya, kan ada waktunya seperti itu Bu. Ya, kalau nggak diatur waktunya nanti kacau. Nanti saya zakat fitrahnya bulan depan aja, atau saya tahun depan saja. Nah, ini gimana mau dibagi-bagikan zakat fitrah kalau nggak kompak, ya, nggak sama waktunya, ya nggak. Nah, makanya memang itu sudah diatur waktunya seperti itu ya. Jadi
di dalam bulan Ramadan dari pertengahan sampai ke akhir Ramadan itu sebelum matahari terbenam itu dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pengajian kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.